Hari ini kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Ini sebelumnya saya ajak kita untuk melihat satu video. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Ya. Pertama, ada yang tahu siapa sosok wajah di depan ini? Dan tahu asal dari mana? Anda tahu biasanya orang-orang kaya itu kan dari Eropa gitu, dari Amerika lah. Nah, tapi Anda tahu ini dari mana? Asalnya. Ini orang dari mana ini? Ya, keturunan Yahudi, tapi ini dari Afrika. Dari Afrika Selatan. Gak nyangka ya orang Afrika yang kita tahu benua yang dianggap benua yang kurang bagus dibandingkan benua Eropa. Mobil listrik Tesla itu mobil listrik mahal sekali. Nah, ini orangnya yang menciptakan itu. Dan Anda lihat sekarang sudah mulai beralih kan, mobil-mobil sekarang sudah mulai dari mobil bensin berisi bensin dari listrik. Ya, dan dia juga menciptakan sebuah pembayaran seperti PayPal itu dan QRIS, pembayaran secara digital. Ini orangnya. Jadi kalau di mobile banking Anda ada QRIS, ada apa itu pembayaran seperti itu. Nah, ini orangnya yang menciptakan. Lalu dia punya mimpi besar memindahkan manusia ke planet Mars. Nah, ini orang hebat. Dan dia memperkenalkan satu teknologi yang terbaru namanya apa saudara? AI. Dia sendiri bilang gini, AI ini lebih berbahaya dari nuklir. Dan ini sedang menjadi tren di dunia. Ya, dia pintar banget ini. Ini komputer buatan manusia. Ya, tanpa kita sadari handphone kita itu sebagian besar ada teknologi AI-nya. Dia bisa baca pikiran saudara. Tadi kalau Anda lihat sedikit dia main game sweet-sweetan, dia bisa menang. Dia bisa baca pikiran kita bakal apa gitu, dia bisa. Kalau Anda suka nonton sosial media, Instagram, Facebook dan segala macam, saudara pasti kalau sering nontonnya apa, tiba-tiba nanti muncul berita-berita info yang berkaitan dengan selera saudara. Saudara ada pikiran makanan, tiba-tiba muncul gitu. Dia bisa baca pikiran kita. Ini teknologi canggih banget, dia bisa menjawab segala problema hidup manusia, segala pertanyaan apapun manusia. Dan ini nanti di masa depan bisa menggantikan manusia. Ya, kalau dalam dunia pendidikan, ini bisa jadi dosen, bisa jadi guru nanti, menggantikan manusia. Mau tanya apa, dia lebih pintar, saudara. Lebih cepat. Tangkap. Di Jepang sudah dibuat sebuah uji coba. Gereja, Anda tahu yang khotbah siapa? AI. Yang khotbah bukan pendeta. Sekolah kita udah mulai nanti dianggap nggak berguna, pendeta udah nggak dianggap berguna lagi. Kalau itu terus terjadi, kenapa dia bisa khotbah? Ini di Jepang sudah dipraktekin. Mau dicoba saudara? Sini kira-kira Jepang bisa bilang amin nggak? Haleluya, puji Tuhan gitu ya. Bisa tarkol lama-lama dia. Oke. Saudara lihat ini ya, bahwa dunia ini sedang mengarah kepada dunia keterbukaan. Teknologi membuat semua serba terbuka. Apa saja sekarang Anda bisa tahu. Anda bisa selidiki lebih banyak hal apapun yang terjadi. Ya, sehingga orang sekarang mulai takut. Buat apa-apa itu mulai takut. Beda kayak zaman kita dulu, Pak. Kita nakal-nakalnya kayak apa, kita nggak bakal bisa ada orang lain tahu. Kita bikin apa, buat apa, kemana, nggak ada yang tahu. Karena kan kita nggak posting. Kita nggak posting lagi ngapain, dan orang lain nggak videoin kita kalau kita lagi berbuat apa, kan? Dan rahasia banget orang bisa bocorin. Kalau sekarang, apapun yang sudah perbuat, tanpa kita sadari ada kamera di mana-mana. Jadi untuk berbuat kejahatan tuh agak sulit. Tapi faktanya bahwa ini dengan era yang terbuka begitu besar, dengan teknologi begitu canggih, kejahatan makin besar atau makin kecil? Kita tahu di Indonesia hari ini ada viral, ya, ada polusi yang sangat besar nilainya. Berapa saudara? Itu luar biasa sekali. Di era terbuka seperti ini, tapi bisa ada potensi orang melakukan tindakan. Kenapa, saudara? Ada satu kelemahan teknologi secanggih apapun,
yang tidak bisa dilakukan. Mungkin AI ini teknologi terdahsyat zaman sekarang. Walaupun saya sempat lihat ya, saya lihat sedikit sekilas datanya. Munculnya ide ini, itu justru sebenarnya sudah lama sekali. Tahun 1956. Lama banget ya. Itu orang cerdas banget tuh. Dia sudah berpikir di tahun 1956, berpikir ada teknologi secanggih ini. Otaknya luar biasa itu yang punya ide itu. Ya, bukan Elon Musk ini hanya sebagai eksekutornya saja. Itu bagus. Tapi ada satu kelemahan teknologi secanggih apapun. Anda tahu apa? Hah? Ada satu sudah. Apa itu? Dia tidak bisa menyelidiki dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngecek apa yang jadi kekurangan diri sendiri. Kalau handphonenya rusak, ya udah rusak. Yang tahu rusak siapa? Kita. Mobil secanggih apapun, harga miliaran, kalau rusak dia nggak bisa. Mesti kita manusia yang ngecek, oh ini ada salah. Handphone apa segala macam teknologi. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh AI. Dan dia tidak bisa tahu tergantung siapa yang pakai. Kalau AI ini jatuh di tangan orang jahat, jadi apa? Dia nggak bakal bisa nolak kan? Dia nggak bisa memilih, tapi Anda dan saya, kita bisa menolak kalau apa? Kalau Anda diajak untuk hal yang tidak benar. Kalau Anda diajak untuk hal yang tidak benar. Tapi teknologi kita tergantung siapa yang menggunakannya. Mari kita ajak satu firman Tuhan, saudara. Inilah hebatnya kita. Secanggih-canggih apapun teknologi yang terdahsyat, Anda lebih canggih. Salah satunya apa? Karena kita bisa menyelidiki diri kita seperti apa. Amin. Ya, saudara. Ya. Tapi dengan catatan apa? Kita lihat belajar dari satu firman Tuhan. Mazmur 139. Kita baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau apa saudara? Menyelidiki dan terus apalagi Engkau memeriksa aku kalau aku terus dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atas. Terus terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku. Bapak Ibu, inilah hebatnya Anda dan saya. AI nggak bisa menciptakan teknologi seperti ini, tapi Anda bisa. Tapi dengan satu syarat. Apa saudara? Kalau kita dekat sama Tuhan. Iya. Doa malam seperti ini bukan hanya sekedar kita memuji menyembah dengan firman atau kita mendoakan orang lain. Ada satu hal yang saya ingin sharing pada Bapak Ibu di malam ini. Tujuan Anda dan saya berbeda. Please, kita belajar untuk melakukan ini. Untuk menyediakan diri dikoreksi sama Tuhan. Setelah Anda berdoa nyanyi muji Tuhan dengan firman saat teduh, coba please kasih waktu. Tuhan, please selidiki hatimu. Kutip ayat ini. Sebagai istri berdoa, saya sudah jadi istri yang baik. Sebagai suami berdoa, saya sudah jadi suami yang baik. Kita sebagai hamba Tuhan, kita pun sebagai pemimpin, kita berdoa, saya sudah jadi hamba Tuhan yang baik. Kasih waktu sudah. Jangan langsung tutup, amin. Sediakan waktu. Itu yang kita belajar dari Daud. Iya. Dan kita lihat ayat yang bagian terakhirnya, 23 ya. 23. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Selirilah. Terus? Na apakah jalan berserong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pernah nggak Bapak Ibu kita setiap kali berdoa kita terapkan itu? Coba deh. Ini yang tidak dimiliki oleh teknologi secanggih apapun. Ya, teknologi bisa menjawab
bisa memberikan bantuan yang terbesar dalam hidup. Tapi ada satu yang jangan hilang sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini yang dikelilingi oleh teknologi yang canggih. Satu perkara yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Tuhan sedikit. Amin. Saya ajak saudara baca ayat yang terakhir, Roma pasal 1 ayat 21. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat ya, kita baca ya. Ini sebagai eksesnya, akibatnya kalau kita tidak memiliki waktu, kesempatan berdoa dan memohon kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Ini bahaya. Kita baca sama-sama 3:21. Sebab Sekalipun mereka mengenal Allah. kenal Tuhan. Orang gereja nih, orang Kristen nih. Kenal Tuhan, ayatnya jelas. Sebab sekalipun mereka kenal Tuhan, bukan orang yang nggak kenal Tuhan ini. Ini konteksnya ayatnya bilangnya yang kenal Tuhan. Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh. Apakah kita mau menuju ke sini, saudara? Lalu, saya juga belajar. Dan ini menjadi doa kita tiap hari. Jangan lewatkan setiap hari, setiap malam doa kita dengan menitipkan satu kalimat Mazmur 130. Tuhan memberkati. Mari kita berfokus. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini jadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.